Assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Ya, kali ini saya akan membagi konten tanya jawab. Dan yang akan kita bahas adalah tentang perseteruan antara Palestina dan Israel. Ya, peraturan kali ini di konten ini saya akan menanyakan pertanyaan kepada asisten saya dan asisten saya akan menjawabnya secara rinci ataupun ringkas. Memperkenalkan dulu, nama asisten saya. Nama saya Rio. Dan nama asisten saya yang kedua, silahkan Mbak. Oh maaf, ternyata dia malu memperkenalkan dirinya. Ya udah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kenapa Palestina tidak dibebaskan oleh PBB? Kebuntuan perundingan. Sejak tahun 1993, Palestina dan Israel melakukan berbagai perundingan untuk mencari solusi damai yang dapat mengakhiri pertikaian mereka. Ada perundingan yang menghasilkan apa yang seringkali disebut sebagai Oslo Agreement, yang ditandatangani di Washington, tanggal 13 September tahun 1993. Dokumen resminya berjudul Declaration of Principles, DOP, yang berisi prinsip-prinsip dan tahapan menuju perdamaian. Sebagai kelanjutan DOP, pada tanggal 28 September tahun 1995, Palestina dan Israel kembali menandatangani perjanjian yang berisi pengembalian sebagian wilayah tepi barat kepada pihak Palestina. Tetapi kemudian, jadwal pengembalian tidak dapat terlaksana dengan baik, akibat adanya pergantian kepemimpinan di Israel, Juni tahun 1996. Kemudian Palestina berunding lagi dengan Israel, Oktober tahun 1998, yang menghasilkan perjanjian Wye River. Perjanjian ini mengatur kembali pengembalian tanah Palestina yang diduduki oleh Israel. Tetapi, Mei tahun 1999, ada pergantian kepemimpinan di Israel yang membuyarkan jadwal pengembalian itu. Pada Januari tahun 2001, di Taba, Mesir, pemimpin Palestina dan Israel melakukan perundingan kembali. Mereka menghasilkan suatu kesepakatan bahwa sekitar 97% wilayah tepi barat dan seluruh jalur Gaza akan menjadi milik Palestina. Hasil perundingan itu pun belum sempat diimplementasikan, karena pemimpin Israel diganti oleh tokoh lain dari garis keras. Usaha perdamaian tersebut tidak dapat berjalan dengan mulus. Hal itu, antara lain, karena setiap ada pergantian pemimpin Israel, kesepakatan sebelumnya tidak dilaksanakan dengan baik. Perundingan demi perundingan tanpa hasil yang jelas. Tampaknya, Israel berusaha menghindari pengembalian tanah Palestina yang didudukinya sejak tahun 1967. Padahal dengan jelas resolusi DKPBB nomor 242, 1967, yang diperkuat dengan resolusi DKPBB nomor 338, 1973, menyuruh pengembalian tanah Palestina yang diduduki Israel. Praktis selama 10 tahun terakhir, perundingan Palestina dan Israel tidak mengalami kemajuan yang berarti. Bahkan, sejak setahun lalu, Presiden Palestina Mahmud Abbas sudah tidak mau lagi berunding dengan Israel, kecuali pembangunan pemukiman Yahudi di daerah pendudukan dihentikan terlebih dahulu. Akhirnya, Palestina enggan berunding dengan Israel karena selalu didikte Israel. Tetapi, Israel menilai perundingan justru digagalkan pihak Palestina. Presiden Abbas mengubah strategi dengan melamar ke PBB untuk diakui sebagai negara merdeka. Tetapi Israel dan Amerika Serikat dengan keras menentangnya. Pada tanggal 19 September tahun 2011, BBC merilis hasil survei dengan judul, BBC Poll Shows Support for Palestinian State. Survei yang dilaksanakan di 19 negara tersebut untuk menjawab pertanyaan, "Shall your government support the Palestinian statehood bid?" Dengan margin error antara 2,1% sampai 3,5%, hasil survei terhadap 20.446 orang di 19 negara itu menunjukkan 49% mendukung Palestina menjadi negara merdeka, 21% menentang Palestina merdeka, 11% menyatakan abstain, dan 19% menjawab tidak tahu. Sumber BBC. Kita lanjut pertanyaan berikutnya di part 2, tapi jangan lupa di-subscribe dan like videonya. Kalau ada yang mau bertanya silakan tulis di link komentar.